Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Jadi untuk kali ini pembahasan kita adalah tentang melakukan komunikasi. Nah, itu ya. Yang dimana untuk materi kali ini kita mampu menerapkan komunikasi dan mampu melakukan komunikasi. Oke, langsung saja ke materi. Untuk definisi komunikasi sendiri adalah suatu proses penyampaian informasi antar individu atau kelompok, baik secara verbal maupun nonverbal, yang dapat menimbulkan respon timbal balik antara pengirim dengan penerima informasi. Kemudian, nah ini ya, untuk komunikasi atau communication itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah communis, yang berarti sama, atau communico. Jadi komunikasio atau communicare yang berarti membuat sama non-verbal. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan yang menerima pesan. Nah, itu ya untuk penjelasan komunikasi. Kita lanjut. Nah, ini pengertian komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Calvin dan Bromel tahun 1986 bahwa memberikan makna komunikasi atau komunikasi keluarga sebagai suatu proses simbolik transaksional untuk menciptakan dan mengungkapkan pengertian dalam keluarga. Jadi Calvin dan Bromel ini dia menjelaskan seperti sifat keluarga yang mempunyai karakteristik itu kan beragam. Terus untuk komunikasi, setiap orang itu memiliki gaya komunikasinya sendiri, jadi tidak sama. Lanjut, menurut Johnson tahun 1981, dia mendefinisikan komunikasi secara sempit dan pengertian secara luas. Artinya, untuk komunikasi secara sempit itu diartikan sebagai suatu pesan yang dikirimkan seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk memenuhi tingkah laku penerima. Kemudian dalam arti luas komunikasi dideskripsikan sebagai suatu bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain. Jadi komunikasi itu tidak hanya sekedar wawancara, namun sebagai bentuk tingkah laku mengandung ungkapan tertentu yang mengisyaratkan makna tertentu dari sebuah proses komunikasi. Kemudian menurut McCabe dan Dahl tahun 1985 ini menjelaskan komunikasi sebagai suatu proses tukar-menukar perasaan, keinginan, dan kebutuhan. Lanjut, ini menurut Jen tahun 1994 menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses yang sedang berlangsung seri dinamis dari kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Kemudian berikut menurut Taylor 1993, komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi atau proses pemberian arti sesuatu. Kemudian ada dari Davis 2003 menjelaskan bahwa komunikasi merupakan berlalunya informasi dari pengertian seseorang ke orang lain.
Nah, itu tadi beberapa pengertian komunikasi menurut beberapa ahli. Lanjut ke komponen yang ada di komunikasi. Jadi untuk komunikasi sendiri itu ada beberapa komponen. Nah, ini ya, komponen komunikasi itu ada sumber, pesan, media, penerima, efek, ada umpan balik atau feedback. Nah, juga didukung oleh yang namanya lingkungan. Lanjut, nah ini beberapa komponen komunikasi. Yang pertama itu ada yang namanya sender atau komunikator atau sumber. Itu adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Jadi komunikator itu adalah orang yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang komunikator yang baik atau seorang pengirim pesan yang baik. Di sini harus mengenali siapa yang menjadi komunikan atau penerima pesan atau khalayak sasaran. Yang kedua, pesan yang disampaikan atau yang dikirimkan kepada penerima pesan harus jelas. Yang ketiga, harus memahami mengapa Anda mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Kemudian hasil apa yang diharapkan setelah menyampaikan pesan tersebut. Jadi di sini ada beberapa faktor yang berada dalam diri seorang komunikator yang dapat menentukan bentuk efektivitas komunikasi, yaitu suatu sikap komunikator dan pemilihan berbagai jenis simbol yang memiliki makna. Jadi di sini sikap komunikator itu harus memiliki sikap yang positif. Nah, untuk pemilihan simbol yang penuh makna tadi dilakukan oleh komunikator dalam artian bahwa pemilihan simbol itu harus tepat, bergantung pada orang yang menjadi khalayak sasaran dan situasi lingkungan komunikasi. Lanjut berikutnya, pesan atau message. Nah, di sini pesan itu adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi pesan ini dapat berupa pesan verbal maupun nonverbal ya. Jadi agar menjadi efektif, si komunikator harusnya sudah memahami suatu sifat dan profil dari komunikan atau penerima pesan agar respon yang diberikan oleh komunikan atau penerima pesan itu sesuai dengan apa yang disampaikan, gitu ya. Jadi tanpa adanya pesan, kita tidak dapat memiliki alasan untuk melakukan komunikasi. Jadi namanya komunikasi itu harus ada pesan atau isi tadi ya. Lanjut, saluran atau channel. Nah, di sini media di mana pesan disampaikan kepada komunikan dalam komunikasi antar pribadi atau tatap muka. Saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Jadi, itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Jadi jenis pesan yang dimiliki itu dapat membantu untuk menentukan media atau saluran komunikasi yang akan digunakan. Contohnya di sini media komunikasi itu seperti kata-kata yang tercetak, media elektronik, atau petunjuk nonverbal apapun. Contohnya di sini kalau untuk komunikasi massa seperti radio, televisi, internet,
dan lain-lain. Pemilihan media atau saluran komunikasi yang tepat dapat menentukan kesuksesan komunikasi yang dilakukan. Kita lanjut. Kemudian ini adalah encoding, yang artinya proses yang dilakukan untuk mengambil dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Nah, di sini informasi yang akan kita sampaikan itu harus dapat di-encode atau dipersiapkan dengan baik. Artinya, setiap pesan harus dapat dikirimkan dengan bentuk di mana komunikan atau penerima pesan mampu melakukan decode atau yang disebut dengan pesan tidak akan dapat dikirimkan. Jadi, agar encode sebuah pesan dapat dilakukan, komunikator harus mampu memikirkan hal yang penerima pesan butuhkan. Tujuannya untuk apa? Agar komunikan mampu memahami atau mendekode sebuah pesan. Jadi berkaitan dengan itu, bahasa yang kita gunakan harus mudah dipahami serta konteksnya telah dikenal baik oleh penerima pesan atau khalayak sasaran. Kemudian berikutnya adalah decoding. Decoding itu komunikan atau penerima pesan atau khalayak sasaran menerima pesan yang telah dikirimkan. Jadi berkaitan dengan ini, suatu keterampilan komunikasi itu diperlukan. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan decode tadi dalam sebuah pesan dengan baik. Kemampuan membaca secara menyeluruh, mendengarkan secara aktif, serta menanyakan atau menginformasi ketika dibutuhkan. Jadi apabila kita sebagai komunikator menemui orang yang mengalami suatu kesulitan atau berbagai kelemahan, kita perlu mengirim ulang pesan dengan cara yang berbeda. Nah, selain itu, kita juga dapat membantu si penerima pesan untuk memahami pesan dengan cara memberikan berbagai bentuk informasi tambahan yang bersifat menjelaskan atau mengklarifikasi. Itu ya decoding. Lanjut ke konteks. Konteks di sini adalah situasi saat melakukan komunikasi. Jadi konteks di sini itu dia berupa lingkungan di mana kita berada dan penerima pesan itu berada, budaya organisasi, dan berbagai unsur atau elemen seperti hubungan antara komunikator dan komunikan. Jadi di sini komunikasi yang dilakukan dengan rekan kerja bisa jadi tidak sama jika dibandingkan dengan kita saat berkomunikasi dengan atasan. Jadi sebuah konteks dapat membantu menentukan gaya kita saat berkomunikasi. Itu ya, atau enggak saat kalian sedang berkomunikasi dengan teman sebaya, otomatis berbeda saat kalian berkomunikasi dengan contoh di sini orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu siapa? Bapak Ibu guru atau orang tua di rumah. Kemudian gangguan atau noise. Di sini dapat berupa gangguan fisik seperti suara yang keras atau perilaku yang tidak biasa. Jadi, gangguan dalam proses komunikasi juga dapat berupa gangguan mental, gangguan psikologis, atau gangguan semantik. Jadi, dalam proses komunikasi, gangguan dapat berupa segala sesuatu yang dapat mengganggu dalam proses penerimaan, penafsiran, atau penyediaan umpan balik tentang sebuah pesan. Jadi macam-macam ya, bisa jadi suara yang terlalu peran pada saat menyampaikan sehingga si penerima pesan tidak bisa mendengarkan, itu juga merupakan gangguan. Kemudian efek.
suatu pengaruh atau dampak yang diakibatkan dari komunikasi berupa sikap atau tingkah laku penerima pesan. Jadi komunikasi itu dapat dikatakan berhasil apabila sikap serta tingkah laku penerima pesan itu sesuai dengan yang diinginkan. Oleh siapa? Oleh si komunikator. Jadi apabila efek yang diharapkan oleh komunikator dari penerima pesan tidak sesuai, dapat dikatakan bahwa komunikasi menemui kegagalan. Lanjut. Nah, di sini ada penerima atau communicate. Di sini adalah penerima pesan atau pihak lain. Kemudian umpan balik untuk penerima pesan atau receiver itu pada saat menerima sebuah pesan, ia akan menafsirkan pesan dan memberikan makna terhadap pesan yang diterima. Kemudian umpan balik atau feedback adalah tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan. Jadi umpan balik di sini atau feedback itu bertujuan untuk membantu kesuksesan komunikasi yang dilakukan. Jadi pada saat kita berada dalam komunikasi tatap muka dengan komunikan atau si penerima pesan, kita dapat membaca bahasa tubuh dan memberikan pertanyaan untuk memastikan apakah komunikan tersebut paham atau tidak. Nah, jadi jika kita berkomunikasi secara tertulis, kita dapat mengetahui kesuksesan komunikasi atau keberhasilan komunikasi itu melalui respon atau tanggapan yang diperoleh dari penerima pesan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, feedback memiliki peran yang sangat penting dalam membantu komunikator yang bertujuan untuk memperbaiki keterampilan dalam komunikasi. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.